kenal. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Anwar. Buset. Nama saya Bima Kusuma. Nama saya Desta. Nama saya Indra Saigar, nama saya Nela Purwasari. Nama saya Abdita Sono. Nama saya Cima. Langsung aja. Materi. Oke, anjing. Spaghetti itu berasal dari Itali. Yo, Jadi mari. Itali itu spaghetti. Kelakuan dari bahasa Itali yaitu spaghetti adalah salah satu jenis pasta yang berbentuk panjang, tipis, dan padat berupa ini. Spaghetti adalah makanan pokok dalam masakan Italia tradisional. Karena berbentuk seperti ini, sebagian orang menyebutnya mie dari Italia. Meskipun banyak varian pasta lainnya yang juga berbentuk seperti ini, seperti pasta pada umumnya, spaghetti ini terbuat dari gandum giling dan air. Spaghetti Italia terbuat dari semolina gandum durum, tetapi di tempat lain bisa dibuat dengan tepung jenis lain. Lanjut ah. Selanjutnya ada 5 M kesatuannya. Ini yang pertama ada men. Men menunjukkan sebagian orang untuk memberi makanan. Karena itu dia. Men itu alat-alatnya ada kompor, salenan, telepon, telepon, lagi pisau, hotel. Lalu ada materialnya spaghetti, ayam, tomat, bawang, kayu, garam, gula, lada, minyak sayur, dan minyak wijen. Metodenya berikutnya marketnya offline. Kau memperkenalkan makanan tradisional dan mengenal aktivitas memasak atau bisnis tradisional. Ya, selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya ada kompor, panci, sotel, pisau, teladan, wadah. Nah, selanjutnya ada bahan. Yang pertama ada bawang putih 2 siung, yang kedua bawang bombay 1 buah, yang ketiga ada tomat bola yang masuk ke bumbu saus bolognese, yang punya pasta spaghetti 1 bungkus, yang kita gula, yang 9 lada, yang 10 minyak sayur, yang 11 minyak wijen, dan yang 12 yang terakhir tersebut krim. Nah, selanjutnya ada cara pembuatannya. Yang pertama itu rebus pasta spaghetti dan dada ayam gulai selama 15 menit. Lalu potong 1 buah bawang bombay dan 2 siung bawang putih. Lalu potong tomat potong-potong. Selanjutnya angkat pasta spaghetti dan dada ayam gulai, lalu setelah ayam direbus dikunyah. Siapkan panci, nyalakan kompor. Lalu masukkan minyak sayur, tunggu hingga panas. Setelah minyak panas, masukkan bawang bombay. Setelah itu ditutup, masukkan bawang putih tumis hingga harum dan kecoklatan. Lalu masukkan ayam yang sudah dicincang, tumis sebentar. Masukkan 1 bungkus saus bolognese, aduk hingga rata, lalu masukkan tomat. Jika tomat mulai halus, masukkan 2 sendok makan tepung krim. Lalu masukkan garam, gula, lada, kaldu jamur, dan minyak wijen. Aduk hingga semua sesendinya rata. Spaghetti yang sudah direbus ditaruh dalam wadah, masukkan saus bolognese yang sudah matang di atas spaghetti. Spaghetti saus bolognese disajikan. Oke, yang selanjutnya ada analisa SWOT-nya, di mana yaitu spaghetti. Nah, setelah ini kita menempatkan yaitu yang pertama ada penyajian yang cepat dan efisien, mengurangi waktu dan tunggu pelanggan. Yang kedua ada resep unik dan autentik yang membedakan spaghetti bisnis ini dari spaghetti bisnis lainnya. Dan yang ketiga itu ada kebersihan dan keamanan yang dari kita tersendiri. Jadi kita yang memakai benar-benar bersih dan higienis. Terus yang untuk kue itu adalah weakness. Yang pertama kita punya kurangnya variasi menu non spaghetti. Tidak membuat pelanggan yang mencintai pasta memiliki opsi yang terbatas. Jadi kayak cuma spaghetti bolognese doang. Terus yang kedua ada keterbatasan sumber daya manusia, terutama pada jam-jam sibuk. Jadi kita bisa bikin spaghetti ini di waktu-waktu kita atau mungkin di waktu-waktu libur. Yang ketiga ada jumlah porsi yang sedikit membuat tidak kenyang. Terus opportunitiesnya itu yang pertama ada memperluas bisnis ke bidang catering untuk acara khusus. Terus yang kedua itu ada penyediaan layanan pengiriman untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Yang ketiga ada mengembangkan menu khusus musiman untuk menarik pelanggan yang mencari variasi. Yang ketiga itu misalkan lagi zaman-zamannya yang creamy itu bisa pakai spaghetti carbonara. Nah, terus yang fresh itu yang pertama ada pulihkan harga bahan baku atau biaya operasional yang dapat mengurangi
mengurangi keuntungan. Yang kedua ada resesi ekonomi yang dapat menurunkan daya beli pelanggan. Yang ketiga ada fluktuasi harga pasta dan bahan baku lainnya yang sulit diprediksi. Selanjutnya ada PFP, yaitu harga proporsinya 10.000, harga jualnya 15.000. Lalu FD dikurang gaji 14.000, dikurang listrik 1.000, total 15.000. Jadi margin kontribusi sama dengan harga jual per unit dikurang harga jual. Jadi untuk menghitung BEP makanan ini agak sedikit berbeda dengan BEP suatu barang ya. Dia makanya untuk makanan pakai margin kontribusi. Harga jual per unitnya itu kan tadi 10.000 dikurang harga jual 15.000. Jadi sisanya 5.000. Nah untuk mencari BEP itu fixed cost dibagi margin kontribusi. Tadi fixed costnya 15.000, maka 15 bagi 5 adalah 3. Jadi kita akan mendapatkan gas apabila kita bisa menjual 3. Kamu tuh baru di. Keuntungannya ini bawang bombaynya 3.000, bawang putih, gopek, spaghetti. Gopek. Dada ayam 10.000, terus gopek. Saya lupa 1.000, packaging. Oh, 2,5. Semuanya totalnya 58.000 rupiah. Nah, profit yang kita dapatkan ini dari biaya bagi harus dikeluar itu harga jual 58.000 dikurangi 75.000 pas. Nah, 17.000 pasti. Jadi 17.000 itu adalah hasil keuntungan kami. Pasin dong. Itu